Saya teman-teman, semuanya selamat sore. Oke, untuk hari kedua ini kita akan membahas tentang kode etik notaris. Nah, oke, next slide. Nah, yang pertama, sebelum kita masuk itu kita harus mengetahui dulu tentang pengertian dari etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman seseorang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pedoman seseorang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Etika dipakai dalam arti kumpulan asas atau nilai moral itu disebut dengan kode etik. Sedangkan etika sebagai ilmu disebut dengan filsafat moral atau baik dan buruknya sesuatu. Oke, next slide. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui tentang moral. Moral berasal dari bahasa Latin, mos atau mores, yang juga berarti adat kebiasaan. Secara etimologis, arti etika sama dengan kata moral. Perbedaannya hanya pada bahasa. Asal etika berasal dari bahasa Yunani, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin. Nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah laku. Oke, next slide. Nah, kita harus tahu ya teman-teman bahwa jabatan notaris dikatakan officium nobile, artinya jabatan yang mulia. Kenapa demikian? Karena peran kode etik notaris adalah untuk menjaga agar notaris melaksanakan tugas jabatannya secara profesional, berkualitas untuk membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris adalah jabatan kepercayaan karena masyarakat mempercayakan kepentingannya harta bendanya untuk dilindungi oleh notaris. Oleh karenanya, seorang notaris tidak cukup mengandalkan profesionalitas saja, tanpa disertai kepribadian dan akhlak yang baik. Nah, ini adalah nilai moral profesi hukum. Kejujuran. Kita sebagai notaris harus memiliki sikap yang terbuka dan sikap wajar. Kemandirian moral, tidak mudah terpengaruh dan mampu mempunyai pendirian sendiri. Otentik artinya tidak menyalahgunakan wewenang, tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat, mendahulukan kepentingan klien, berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial, bertanggung jawab, memiliki kesediaan melakukan sebaik mungkin tugas apa saja termasuk lingkup dalam profesinya. Bertindak secara profesional tanpa membedakan. Kesediaan melakukan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya. Keberanian moral, menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap, dan pungli. Menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang. Oke. Right. Nah, teman-teman tahu ya bahwa hasil keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris di Indonesia telah dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 24 November 2025. Hasil dari perubahannya yaitu: satu, hasil perubahan anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia. Dua, hasil perubahan dari Kode Etik Notaris. Bahwa Kode Etik Notaris, hasil perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia pada Banten tanggal 29 sampai 30 Mei 2015 sudah tidak sesuai dengan perkembangan aktual kenotariatan sehingga perlu disesuaikan guna memberikan kejelasan landasan hukum. Jadi teman-teman dalam mempelajari tentang kode etik, teman-teman harus mengacu pada kode etik yang terbaru yaitu yang di atas perubahan yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 24 November 2025. Oke, next slide. Nah, teman-teman harus tahu ya, sejarah tentang Ikatan Notaris Indonesia diatur dalam pasal 1 angka 1 Kode Etik Notaris. Ini adalah beberapa penjelasan tentang sejarah organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Ikatan Notaris Indonesia disingkat dengan INI, untuk selanjutnya disebut dengan perkumpulan. Perkumpulan atau organisasi bagi notaris yang didirikan sejak tanggal 1 Juli 1908. Diakui sebagai badan hukum berdasarkan penetapan pemerintah pada tanggal 5 September 1908 nomor 9, serta merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangut dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia. Sebagaimana telah diakui mendapatkan pengesahan dan pemerintahan berdasarkan anggaran perkumpulan notaris yang telah ditetapkan oleh Menteri Kenotariatan. Nah, ini adalah sejarah singkat tentang Ikatan Notaris Indonesia. Teman-teman bisa pelajari, nanti teman-teman boleh baca, tapi teman-teman nggak usah hafal semuanya, karena ini tidak bakal keluar ya, tapi teman-teman boleh nanti baca
agar teman-teman nanti mengetahui tentang Ikatan Notaris Indonesia diatur dalam pasal 1 angka 1 Kode Etik Notaris. Oke, next slide. Nah, kode etik notaris ini teman-teman harus banget dibaca dan dihafal ya teman-teman. Sekarang teman-teman kalau bisa buka buku catatannya, teman-teman tandai pasal 1 angka 2 kode etik notaris, ini pasti bakal keluar ya. Pengertiannya, kode etik notaris selanjutnya disebut dengan kode etik adalah kaidah moral yang ditetapkan oleh perkumpulan berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris. Kode etik wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan dan setiap orang yang memangut serta menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya pejabat sementara notaris dan notaris pengganti, sebagai pedoman perilaku keutamaan dan menjalankan tugas jabatan profesi maupun dalam hubungan dengan sesama rekan, organisasi, dan masyarakat. Nah, pengertian ini teman-teman harus hafal karena nanti bakal keluar ya teman-teman. Nah, ruang lingkup kode etik ini meliputi pengaturan mengenai etika moral notaris dalam berperilaku sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 11 Kode Etik yang berlaku sebagai pedoman bagi seluruh anggota perkumpulan maupun setiap orang yang memangut dan menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, baik dalam menjalankan jabatan profesinya maupun dengan perilaku kehidupan sehari-hari seorang notaris yang berhubungan dengan klien, sesama rekan, organisasi, dan masyarakat. Nah, ini diatur dalam pasal 2 Kode Etik Notaris. Kewajiban. Nah, ini teman-teman harus tahu ya, materi kode etik yang keluar nanti pada UN itu adalah pertama, kewajiban, larangan, sanksi, dan eksekusinya. Yang pertama, kita harus mengetahui, kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan, atau tindakan yang wajib dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun setiap orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris. Larangan adalah sikap, perilaku, dan perbuatan atau tindakan ataupun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangut dan menjalankan jabatan notaris yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga kenotariatan ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris. Sanksi adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan yang dimaksud sebagai sarana, upaya, dan alat pemaksaan ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangut dan menjalankan jabatan notaris. Eksekusi adalah pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oke, next slide. Nah, teman-teman harus banget ini ya dihafal tentang kewajiban kode etik karena kewajiban ini bakal keluar. Diatur dalam pasal 4 kode etik. Kewajiban adalah bagi anggota perkumpulan maupun setiap orang yang memangut dan menjalankan tugas jabatan sebagai notaris. Yang pertama adalah wajib patuh dan setia kepada negara. Teman-teman bentar ya, kita ajan dulu.
Oke, kita lanjutin ya teman-teman. Terima kasih tadi udah menunggu Ajan. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kewajiban diatur dalam pasal 4 Kode Etik. Kewajiban berlaku bagi semua anggota perkumpulan ataupun setiap orang yang memangut dan menjalankan tugas jabatan sebagai notaris. Kewajibannya adalah wajib patuh dan setia kepada negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wajib taat kepada hukum, sumpah jabatan, dan kode etik. Wajib memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik. Wajib menjaga harkat martabat jabatan notaris. Wajib memiliki sikap amanah dan bertanggung jawab. Wajib memiliki sikap jujur dan berintegritas. Wajib memiliki sikap saksama. Wajib memiliki sikap mandiri, wajib memiliki sikap adil dan tidak berpihak, wajib memiliki sikap profesional, wajib memiliki sikap bijaksana, dan wajib memiliki sikap yang rendah hati. Oke, next slide. Oke, selanjutnya kewajiban notaris yang diatur dalam pasal 5 ayat 2 bagian A Kode Etik. Yaitu selanjutnya notaris wajib untuk menghormati keputusan atau kebijakan pemerintah. Dua, wajib menetapkan, membuka, dan menjalankan hanya satu kantor di tempat kedudukan. Tidak boleh membuka kantor cabang ya. Dan kantor tersebut merupakan satu-satunya tempat pelaksanaan tugas jabatan setiap hari. Tiga, wajib memasang satu papan nama di depan dan di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm kali 40 cm atau 150 cm kali 40 cm kali 60 cm atau 200 cm kali 80 cm. Apa saja sih isi dari papan nama? Yaitu yang pertama, nama lengkap dan gelar yang sah sesuai dengan surat keputusan pengangkatan dan atau perubahan. Yang kedua, tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan notaris. Yang ketiga, tempat kedudukan. Yang keempat, alamat kantor dan nomor telepon dan email. Dan yang terakhir, dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di dalam papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama yang dimaksud. Jadi untuk pasal kewajiban ini teman-teman harus hafal semua ya. Yang keempat, wajib membuat akta dalam jumlah batas kewajiban yang menjalankan yang untuk menjalankan peraturan perundang-undangan khusus tentang jabatan notaris dan kode etik. Yang kelima, wajib berbusana yang sesuai dengan norma kesopanan, kepatutan, dan kesusilaan yang memberi kesan penampilan rapi, bersih, dan profesional dengan memperhatikan budaya lokal untuk menjaga kehormatan dan martabat jabatan notaris. Nah, untuk penjelasan satu persatu dari kewajiban ini telah diatur penjelasan lebih lanjut mengenai kewajiban yang diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 17 Kode Etik ya teman-teman, bisa untuk detail-detail setiap pengertian di atas tentang kewajibannya. Oke, next slide. Oke teman-teman, ini teman-teman harus banget hafal tentang larangan. Teman-teman kalau bisa hafalkan larang ini lebih dari 5 ya, karena larangan dalam kode etik ini sangat keluar. Kode etik diatur dalam pasal 5 ayat 2 bagian B Kode etik. Yang pertama, dilarang membuat lebih dari satu kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan. Dua, dilarang memasang papan nama dan atau tulisan yang berbunyi notaris atau kantor notaris di luar lingkungan kantor. Yang ketiga, dilarang melakukan publikasi atau promosi diri dengan membuat konten iklan atau testimoni dari klien tentang keunggulan pelayanan jasa notaris secara terbuka, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatan, menggunakan media cetak dan atau media sosial yang dapat menurunkan martabat jabatan notaris. Yang keempat, dilarang bekerja sama dengan biro jasa, perorangan, atau badan usaha yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien dalam pembuatan akta notaris. Yang kelima, dilarang menandatangani akta yang proses pembuatannya telah disiapkan oleh pihak lain. Yang keenam, dilarang untuk mengirimi nota kepada klien untuk ditandatangani.
Yang ketujuh, dilarang menetapkan honor yang lebih rendah dari tarif honor minimal di setiap kabupaten atau kota yang telah ditetapkan pengurus daerah kabupaten atau kota. Yang kedelapan, dilarang membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas kejumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan. Yang kesembilan, dilarang terlibat dalam transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai notaris dalam kegiatan usaha yang dapat menimbulkan benturan antara kepentingan pribadi notaris dan kewajiban profesinya. Yang ke-10, dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang avokat atau profesi hukum lain yang dilarang dalam rangkap jabatan dengan notaris. Yang 11, dilarang mencantumkan nama notaris sebagai anggota dan kegiatan partai politik. 12, dilarang untuk menyebarluaskan dan atau mengunggah foto kantor oleh dirinya sendiri atau rekan notaris lain ke media sosial. Oke, next slide. Larangan berikutnya, yang ke-13, dilarang menyebarluaskan dan atau mengunggah akta yang dibuat sendiri maupun yang dibuat rekan notaris lain ke media sosial yang dapat membuka rahasia jabatan. Yang ke-14, dilarang menyebarluaskan dan atau mengunggah upload foto atau tulisan tentang suasana atau keadaan pada waktu pembuatan, penandatanganan akta atau kegiatan lainnya terkait pelaksanaan tugas jabatan dirinya sendiri atau rekan notaris lain, baik di kantor maupun di luar kantor, ke media sosial. Yang ke-15, dilarang menyebarluaskan foto, video, atau komentar yang tidak pantas bersifat kontroversial, politik, dan atau bertentangan dengan nilai etika profesi yang dapat merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris. Yang terakhir, dilarang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan baik secara lisan atau tulisan dengan menggunakan media cetak atau media sosial. Nah, semua larangan ini teman-teman kalau bisa pelajari, kuasai, dan teman-teman kalau bisa hafal lebih dari 5. Karena pada saat wawancara, apa saja larangan dari kode etik sebagai notaris ini keluar, dan pada soal juga bakal ada beberapa yang keluar ya teman-teman. Jadi misalnya contoh, apakah teman-teman boleh untuk mempromosikan diri? Tidak boleh. Itu termasuk larangan kode etik diatur dalam pasal berapa. Nah, teman-teman harus tahu ya. Oke, next slide. Nih, ini adalah beberapa pengecualian larangan yang diatur dalam pasal 5 ayat 3 dan 4. Hal-hal tersebut di bawah ini merupakan pengecualian. Oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu yang pertama, memasang satu tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm kali 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama notaris, serta dipasang dalam radius maksimal 100 meter dari kantor notaris. Yang kedua, dalam media cetak dan atau media sosial, yang isinya yaitu iklan, ucapan selamat, ucapan bela sungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan sponsor dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga. Mempunyai website sebagai sarana untuk menyebarkan informasi dan ilmu pengetahuan kenotariatan kepada masyarakat dengan tanpa menyebutkan jabatan notarisnya. Oke, next slide. Dewan Kehormatan. Oke, di dalam kode etik, Dewan Kehormatan memiliki susunan organisasi yang diatur pada pasal 18. Dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penegakan kode etik terhadap anggota perkumpulan dan setiap orang yang memangut serta menjalankan tugas jabatan sebagai notaris berbentuk suatu badan yang mempunyai atau yang disebut dengan Dewan Kehormatan. Jadi teman-teman udah harus tahu ya, tugas dari Dewan Kehormatan itu diatur dalam pasal 18. Nah, ini adalah melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penegakan kode etik terhadap anggota perkumpulan dan setiap orang yang memangut serta menjalankan tugas jabatan notaris. Yang kedua, Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ini terdiri dari apa saja? Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat nasional yang berkedudukan di DKI Jakarta. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat provinsi yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Dan yang ketiga, Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat kabupaten atau kota yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Wewenang dan tugasnya diatur. Oke, teman-teman, kita aja.
Oke, baik, kita lanjut. Wewenang dari Dewan Kehormatan yang diatur dalam pasal 21. Wewenang dan tugas Dewan Kehormatan yang memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pembinaan terhadap anggota perkumpulan dan setiap orang yang memangut dan menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, baik pembinaan perilaku maupun teknis profesi sesuai dengan wilayah kewenangannya. Yang kedua, memberikan motivasi positif dan teladan yang baik kepada para anggota perkumpulan dan setiap orang yang memangut dan menjalankan tugas jabatan sebagai notaris. Yang ketiga, menjalankan pencegahan terjadi penyimpangan dan pelanggaran dalam pelaksanakan jabatan atau profesi notaris sesuai dengan wilayah kewenangannya. Yang keempat, mengawasi perkembangan karir atau rekam jejak perilaku anggota perkumpulan dan setiap orang yang memangut dan menjalankan tugas jabatan sebagai notaris. Yang kelima, menjalankan penegakan kode etik yang bersifat mandiri, bebas dari intervensi dan keperpihakan dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara atas laporan dugaan pelanggaran perilaku terhadap kode etik, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan perundungan, peraturan perkumpulan, dan keputusan perkumpulan. Oke, next slide. Nah, tata cara penegakan kode etik. Nah, teman-teman harus tahu ya, tata cara penegakan kode etik itu diatur dalam pasal 22. Penegakan kode etik dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan sesuai wilayah kewenangannya dengan melakukan penerimaan, pemeriksaan, dan memutus perkara atas laporan dugaan pelanggaran perilaku sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 11 oleh anggota perkumpulan atau setiap orang yang memangut dan menjalankan tugas jabatan sebagai notaris terhadap kode etik notaris, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, peraturan dan keputusan perkumpulan. Laporan sebagaimana dimaksud dalam dua ini disampaikan oleh pelapor, yaitu siapa saja, masyarakat sebagai pihak dalam akta yang berkepentingan, baik itu atau ahli warisnya yang merasa dirugikan atas perilaku notaris, baik dalam pelaksanakan jabatan maupun dalam perilaku kehidupan sehari-hari selaku terlapor, dan Dewan Kehormatan ataupun pengurus perkumpulan. Oke, next slide. Oke, ini adalah sanksi yang diatur dalam kode etik, diatur dalam pasal 41. Sanksi dikenakan terhadap anggota perkumpulan maupun setiap orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, anggaran dasar, atau anggaran rumah tangga, keputusan kongres dan atau peraturan perkumpulan dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud di atas disesuaikan dengan kualitas, kuantitas, tingkat, dan jenis pelanggaran yang dilakukan anggota perkumpulan maupun setiap orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris yang ditentukan oleh pasal 40. Oke, next slide. Nah, 41 mengatur tentang penjatuhan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, untuk pelanggaran ringan, sanksi berupa teguran atau peringatan. Untuk pelanggaran sedang, sanksi berupa pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan. Untuk pelanggaran berat, diatur lebih lanjut dalam Pasal 42. Pasal 43. Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat wajib menyampaikan putusan penjatuhan sanksi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk pengurus pusat, perkumpulan wajib mencatat dalam buku daftar anggota perkumpulan atas setiap keputusan Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Penjatuhan Sanksi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengurus pusat perkumpulan berhak menarik kartu tanda anggota yang telah diberhentikan keanggotaannya. Oke, next slide. Pada pasal 44 itu disebutkan bahwa semua anggota perkumpulan wajib mempunyai praktek maupun perilaku dalam menjalankan jabatan sebagaimana yang tercantum dalam kode etik ini, dan bagi pengurus perkumpulan dan Dewan Kehormatan berhak dan berwenang untuk memberikan penerangan kepada anggota perkumpulan dan masyarakat tentang kode etik. Pasal 45, hal mengenai pembinaan, pengawasan, dan penegakan kode etik notaris yang tidak atau belum cukup diatur dalam kode etik ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat.
Pada pasal 46 dijelaskan bahwa dengan ditetapkan kode etik ini, maka kode etik notaris hasil perubahan kode etik notaris Kongres sebelumnya, yaitu pada yang diselenggarakan pada Banten pada tanggal 29 sampai dengan 30 Mei 2015 sudah tidak relevan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Oke, next slide. Nah, perilaku Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia diatur dalam nomor 23 atau garing Perkum garing 2021 tentang penyelenggaraan ujian kode etik notaris. Nah, bagaimana tata cara penyelenggaraan ujian kode etik? UKAN dilakukan dengan 3 tahap. Dengan satu pembekalan. Jadi sebelum teman-teman ujian, teman-teman akan melakukan pembekalan H-1. Pada saat pembekalan, usahakan teman-teman mencatat semua masukan dari narasumber, karena apa yang di narasumber itu berikan, catatan, masukan, tips and trik, soal-soal itulah yang akan keluar pada saat teman-teman ujian besoknya. Yang kedua adalah tertulis. Tes tertulis nanti teman-teman akan mengerjakan esai. Untuk berapa soalnya, kita tidak akan tahu soalnya yang dikeluarkan dari panitia ya teman-teman. Tapi pada ujian UKEN Oktober 2025 itu saya tes tertulisnya ada PG 15 dan ada esai 5 itu beranak ya teman-teman 3. Tapi kita dengar-dengar bahwa UKN Maret 2026 itu adalah tes tertulis secara lisan semua, maaf, secara esai semua ya teman-teman. Jadi tidak ada pilihan ganda. Selanjutnya itu adalah tes wawancara. Jadi untuk poin teman-teman tes tertulis itu adalah 70%. Jadi usahakan teman-teman mengisinya dengan baik dan benar, disertai juga pasal-pasalnya, biar nilai teman-teman lengkap. Tes wawancara itu 30% ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau bisa juga pada saat tes wawancara, teman-teman menjawab dengan maksimal. Untuk pengumuman UKAN, berapa lama sih pertanyaan yang sering dikeluarkan? Untuk pengumuman UKAN dilakukan selambat-lambatnya pada hari Minggu ke-8. Jadi setelah teman-teman UKAN itu akan diumumkan selambat-lambatnya pada Minggu ke-8 ya teman-teman. Oke, ini adalah penjelasan tentang kode etik. Jadi teman-teman harus banget pelajarin tentang kode etik yang tadi ya teman-teman yang sudah kita paparkan dalam bentuk PPT, teman-teman baca dan teman-teman kuasai. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Ibu Putri atas pemaparannya terkait kode etik. Kita lanjut ke terkait tips dan trik dari Ibu Putri ya, terkait ukennya. Sebentar. Oke, kepada Ibu Putri silakan. Oke, teman-teman, ini adalah beberapa tips and tricks UKAN untuk mengikuti UKAN Maret 2026 karena saya adalah alumni UKAN Oktober 2025. Jadi sebelum teman-teman UKAN Maret ini saya sudah beberapa bulan yang lalu mengikuti UKAN, jadi masih fresh dan saya ingin membagikan tips and trick kepada teman-teman untuk ujian. Nah, pada saat ujian itu teman-teman harus tahu untuk ujian pada pembekalan ataupun pada hari H ujian, teman-teman harus memakai atasan putih, itu untuk semua wanita dan laki-laki. Untuk bawahan harus berwarna gelap. Untuk teman-teman perempuan bisa memakai celana ataupun rok yang berwarna hitam dan kerudung yang berwarna hitam ya teman-teman. Dan sepatu itu usahakan yang formal berwarna hitam kalau bisa dan katanya juga tidak boleh menggunakan sepatu berwarna-warna seperti catch ya teman-teman. Oke, next. Nah, teman-teman harus yang pertama itu harus memiliki sikap ujian dengan tenang. Jaga jam tidur teman-teman, jam istirahat teman-teman sebelum H-7. Kalau bisa H-7 sebelum ujian teman-teman itu memiliki tidur yang tenang. Biar pada saat ujian teman-teman memiliki kesehatan yang baik ya teman-teman. Karena sekarang musim batuk ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman istirahat yang baik, teman-teman memiliki kesehatan yang baik. Teman-teman saat ini, hari ini sampai dengan tanggal 6 Oktober, ini ada berapa hari lagi ya? Kita sebentar lagi udah tidak terasa akan UKN, beberapa hari lagi perbanyak membaca ujian UUJN dan kode etik. Kalau bisa teman-teman membuat catatan dan rangkuman biar teman-teman bisa menjawab sesuai dengan catatan dan rangkuman teman-teman. Oke.
Nah, ini persiapan berkas-berkas pada saat pendaftaran. Pada saat pendaftaran UKM akan dilakukan H-1 yaitu verifikasi juga ya teman-teman. Pendaftaran untuk mengikuti UKM disampaikan kepada pengurus pusat melalui panitia pelaksanaan UKM secara online. Calon peserta UKM wajib mengisi formulir pendaftaran secara online melalui website PP ini dengan mengunggah dokumen sebagai berikut. Yang pertama adalah scan asli KTP, yang kedua scan asli surat keterangan magang dari anggota penerima magang yang telah diregistrasi oleh Pengda atau Pengwil setempat. Yang ketiga, scan asli tanda telah mengikuti magang bersama atau TTMB semester 1 sampai dengan semester 4. Terus yang keempat, scan asli sertifikat magang dari ini, scan asli sertifikat dari kegiatan dari ini, dan pas foto berwarna dan berlatar belakang merah ukuran 4x6. Panitia pelaksana UKM dan pengurus pusat melakukan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam pada di atas untuk menentukan lulusnya seleksi administrasi pendaftaran UKM. Nah, teman-teman, pada saat pendaftaran online, teman-teman pasti kalau ada revisi, teman-teman akan ada diberitahukan secara email ya, teman-teman. Kalau bisa untuk revisinya, teman-teman lakukan segera juga ya, teman-teman ya, biar nanti cepat teman-teman dapat cepat untuk melakukan ini verifikasinya dan teman-teman bisa lulus seleksi administrasi. Oke, teman-teman nanti pada verifikasi, teman-teman membawa semua dokumen asli pada saat mendaftar ulang di Penwil pelaksanaan UKM yang akan dilakukan. Syarat dan ketentuan peserta. Untuk mengikuti ujian UKM, syaratnya yaitu telah terdaftar sebagai anggota luar biasa ini, sudah menjalankan magang di kantor notaris minimal selama 24 bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan magang dari notaris yang menerima magang, telah mengikuti magang bersama sebanyak 4 kali yang memuat materi 4 semester dari kurikulum magang yang dibuktikan dengan sertifikat magang dari ini. Dan yang terakhir telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 18 poin. Kalau misalnya lebih boleh teman-teman bawa semua sertifikatnya, teman-teman print ya. Oke, next. Oke, teman-teman, ini adalah beberapa UKM yang akan dilaksanakan di setiap Penwil ya, teman-teman. Ini adalah beberapa brosurnya, teman-teman bisa lihat. Ini contohnya, UKM diselenggarakan serentak oleh PP ini di Penwil pada tanggal 6 sampai 7 bulan Maret ini, 2026. Semua pendaftaran dilakukan melalui web ini, tidak ada pendaftaran melalui Penwil. Oke, next slide. Perbanyak membaca UU JN dan kode etik ya. Untuk UU JN apa saja sih yang teman-teman harus kuasai? Teman-teman harus mengingat beberapa pasal. Yang pertama apa? Ya, apa itu pengertian dari notaris? Diatur dalam pasal berapa? Pengawasan terhadap notaris. Akta, tapi teman-teman nanti ujiannya nggak membuat akta kok. Teman-teman kalau UKM pengalaman saya Oktober, teman-teman harus baca tentang lebih ke kewajiban notaris, larangan notaris, protokol notaris, majelis notaris, syarat-syarat menjadi notaris, atau syarat-syarat diangkat menjadi notaris, kedudukan notaris, dan wilayah kerja notaris. Untuk materi yang teman-teman dalam kuasai untuk kode etik notaris harus kuasai, kalau bisa teman-teman hafal tentang kewajiban, sanksi, larangan, pengecualian larangan, tata cara penegakan kode etik, dan ukuran papan nama. Oke, next slide. Nah, wawancara teman-teman, wawancara ini tips dari saya, teman-teman harus tenang, jangan grogi, hafalkan pasal-pasal penting secara tematik. Contoh, saat saudara jelaskan ketika saudara telah menjadi notaris, apa saja kewajiban seorang notaris. Nah, teman-teman harus tahu ya, seorang notaris wajib menjaga kehormatan jabatan, bertindak jujur, mandiri, serta menjaga rahasia jabatan yang diatur pada prinsip kode etik dan pada pasal 16 UU JN. Ini contoh wawancara ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman ditanya contoh kewajiban seorang notaris itu apa, teman-teman harus tahu kewajiban notaris apa saja ya. Kalau bisa teman-teman kasih secara detail pasal dalam UU JN dan pasal kode etiknya nomor berapa. Oke, next slide.
Oke, terus teman-teman ini yang terakhir, teman-teman kalau bisa survei lokasi ujian H-1 atau lebih awal. Pastikan teman-teman tahu lokasi ruang ujian, tempat parkir, toilet, tempat fotokopi atau ATK, dan tempat istirahat. Karena nanti pada saat tes itu, teman-teman akan serentak untuk mengikuti ujian secara tertulis bersamaan. Setelah sama-sama semua selesai, teman-teman akan tes wawancara juga bersamaan. Jadi nanti kalau bisa teman-teman ada ruang istirahat untuk setelah tes tertulis, teman-teman istirahat sambil baca-baca ringan untuk wawancara. Karena wawancara akan satu persatu, jadi teman-teman harus sabar menunggu karena ujian itu dari pagi. Kalau misalnya nomor teman-teman agak awal, teman-teman bisa pulang siang, tapi teman-teman kalau nomornya di akhir untuk wawancara akan dilakukan pada saat sore hari. Tanya ke panitia atau satpam lokasi supaya di hari H kamu tidak panik. Cek juga apakah ada waktu registrasi ulang dan dokumen apa yang harus dibawa. Yang wajibnya yaitu KTP, bukti pendaftaran, pulpen. Ya, teman-teman wajib membawa pulpen secara mandiri. Teman-teman membawa pulpen sendiri, kalau bisa teman-teman jangan ada coret-coretan ataupun teman-teman jangan menggunakan tip X ya teman-teman kalau bisa. Persiapkan penampilan dengan rapi, dengan lengkap. Niatkan hati teman-teman sebelum ujian teman-teman berdoa dan minta restu juga kepada orang tua. Teman-teman kalau bisa membaca soal dulu baru menjawab ya teman-teman, apalagi soalnya esai karena bakal ada pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat teman-teman terjebak. Jadi teman-teman harus membaca dengan sangat teliti saat mengerjakan soal. Ini bonus tips dari kita, teman-teman kalau bisa tidur cukup malam sebelumnya, datang lebih awal, kalau bisa 1 jam sebelum ujian dimulai. Teman-teman harus memiliki hati yang rendah juga saat ujian, teman-teman harus senyum, teman-teman harus sopan, agar penguji juga memberikan nilai plus kepada teman-teman karena memiliki sikap yang baik pada saat ujian. Oke, next slide. Nah, ini adalah tips and tricks dari kita. Selanjutnya kita akan, oh ya teman-teman kalau bisa, teman-teman nanti follow Instagram kita, teman-teman ikutin karena di Instagram kita ini kita selalu memberikan update-update tentang kegiatan-kegiatan notaris, seminar, dan lain-lain. Nah, ini teman-teman bisa follow ya akun-akun Instagram kita. Teman-teman juga bisa tanya kepada kita, kalau teman-teman udah selesai UKM, teman-teman mau nanya-tanya tentang mengenai notaris, karena nama-nama yang di sini adalah sudah menjadi notaris. Oke, ini adalah contoh-contoh soal ya teman-teman untuk yang keluar pada saat UKM. Oke, nah teman-teman ini adalah beberapa contoh soal yang akan keluar pada saat teman-teman mengikuti UKM. Nah, teman-teman, yang pertama, teman-teman harus banget hafal tentang pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3 UUJN. Karena ini teman-teman nantinya bakal keluar ya pengertian-pengertian apa itu notaris, apa itu pejabat sementara, apa itu notaris pengganti. Nah, teman-teman, pada soal nomor 2, teman-teman juga harus tahu ya dasar hukum dari UUJN. Nah, nomor 3, teman-teman juga harus tahu ya bahwa pasal 15, kewenangan notaris itu apa saja? Nah, teman-teman, ini banyak banget kewenangan di pasal 15. Kalau bisa, teman-teman hafal lebih dari 5 kewenangan notaris. Oke, next slide. Ini pasal 16 ya teman-teman, kewajiban notaris. Teman-teman harus banget hafal kewajiban notaris karena ini keluar. Kalau bisa teman-teman hafal lebih dari 5 kewajiban notaris yang diatur dalam pasal 16 UUJN. Pasal 17 yaitu larangan. Teman-teman juga harus hafal lebih dari 5. Kalau bisa teman-teman kuasai semua larangan dari notaris ini karena pada saat UKM teman-teman akan banyak soal-soal mengenai ini ya teman-teman tentang larangan. Oke, next. Nah, nomor 4. Apa yang dimaksud dengan minuta? Teman-teman harus tahu ya, minuta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan protokol notaris? Teman-teman harus tahu ya, protokol notaris itu diatur dalam pasal 1 ayat 13. Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan diperlihatkan oleh notaris. Apa saja isinya? Yang pertama adalah asli akta atau minuta akta, repotorium atau buku daftar akta, klaper atau buku daftar nama penghadap, buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangannya dilakukan di hadapan, ya maaf, di hadapan notaris atau legalisasi, atau
Protokol juga ada isinya war making, ada buku daftar wasiat, buku daftar lainnya yang harus disimpan notaris sesuai dengan ketentuan lainnya. Oke, yang nomor 6, teman-teman harus hafal ya. Ini saya kasih tahu hafal, karena ini bakal keluar ya teman-teman, pasal 18 dan 19 UU JN. Oke. Nomor 7. Nah, ini sebutkan wewenang dan struktur Majelis Pengawas Notaris. Ya, ini diatur dalam pasal 1 huruf M. Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Ini yang pada pasal selanjutnya, untuk strukturnya itu terdiri dari 9 orang, diatur dalam pasal 67 UU JN. Pada pasal 68, Majelis Pengawas terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat, diatur dalam pasal 68. Oke, yang selanjutnya adalah pengertian dari Majelis Kehormatan Notaris. Nah, Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan yang diatur dalam pasal 66 dan 66A serta 67 UU JN. Oke, next soal nomor 9. Nah, ini teman-teman harus mengetahui ya, untuk sumpah itu diatur dalam pasal 4. Nanti teman-teman nggak usah hafal sumpah atau jabatannya, tapi teman-teman baca. Nanti sumpah dan jabatan ini teman-teman akan untuk lebih hafalnya setelah teman-teman lulus UKEN dan teman-teman UAR dan teman-teman akan pengangkatan baru teman-teman hafal ini ya sumpah dan janjinya. Nomor 10 ini adalah bentuk akta. Nah, teman-teman kalau udah mengikuti magang teman-teman harus tahu ya diatur dalam pasal 38. Akta itu ada awal akta atau kepala akta, badan akta dan akhir akta. Ini teman-teman bisa baca. Oke, contoh nomor 11. Bolehkah tempat kedudukan notaris berbeda dengan PPAT? Nah, ini dan jelaskan berikut dengan dasar hukumnya diatur dalam pasal 19 ya teman-teman ya. Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor yaitu tempat kedudukannya. Tempat kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akte tanah wajib mengikuti tempat kedudukan notaris. Nah, notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. Ini teman-teman harus tahu ya. Pasal 11 teman-teman kuasai. Nah, Pak nomor 12, maksudnya nomor 11. Selanjutnya nomor 12, sebutkan syarat pengangkatan notaris. Nah, ini teman-teman, syarat pengangkatan notaris pasal 3, teman-teman hafal. Teman-teman hafal, tandai sekarang UUJN dan teman-teman catat pasal 3 UUJN teman-teman harus hafal. Oke? Next. Ini nomor 13. Jelaskan mengenai syarat penghadap dan saksi akta berikut dengan dasar hukumnya. Nah, ini teman-teman harus pahami pada pasal 39 dan 40 mengenai penghadap dan saksi pada akta ya, teman-teman ya. Oke, nomor 14, jelaskan mekanisme pengambilan minuta. Oke, ini pengambilan minuta itu diatur dalam pasal 66. Teman-teman harus tahu ya, untuk pengambilan minuta itu mekanismenya bagaimana. Teman-teman tandai UUJN pasal 66. Teman-teman hafal dan kuasai. Oke, next. Oke, next contoh soal nomor 15. Jelaskan tata cara pengambilan cuti. Nah, teman-teman harus tahu banget tentang cuti itu diatur dalam pasal 25 sampai dengan 32 UUJN. Nah, teman-teman harus tahu ya, notaris itu mempunyai hak cuti. Nah, hak cuti itu bisa diambil setelah teman-teman menjabat harus dengan minimal yaitu 2 tahun. Untuk pengambilan cuti harus merujuk untuk notaris penggantinya. Oke, teman-teman, untuk mengenai cuti teman-teman harus hafal ya. Pasal 25 sampai dengan 32 untuk pengambilan cuti berapa lamanya, untuk membutuhkan persetujuannya siapa saja, teman-teman harus tahu ya. Oke, next soal. Oke, ini Pak nomor 16. Berapa usia pensiun notaris? Nah, teman-teman tahu ya bahwa sekarang ini pensiun notaris adalah 70 tahun. Putusan MK yang terbaru ya, teman-teman ya. Teman-teman jika nantinya sudah berumur 65, teman-teman bisa memperpanjang masa jabatan notaris 70 tahun. Tapi sebelum notaris teman-teman sudah mau pensiun, notaris harus melakukan pengajuan dulu ya, teman-teman paling lama
2 bulan ya untuk perpanjangan masa jabatan menjadi 70 tahun. Apa saja kewajiban setelah diambil sumpah? Nah, teman-teman harus tahu pasal 7. Teman-teman harus hafal. Setelah diambil sumpah, teman-teman harus mau ngapain saja? Ini teman-teman harus tahu untuk diberikan waktu paling lama 2 bulan. Untuk pasal 7, teman-teman harus tahu 2 bulan itu adalah waktu maksimal teman-teman untuk menjalankan jabatan notaris dengan nyata, menyampaikan berita acara sumpah atau janji jabatan notaris kepada menteri, organisasi notaris, dan majelis pengawas daerah, dan menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan notaris berwarna merah kepada menteri dan pejabat lain. Oke. Next soal. Yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, organisasi notaris, ketua pengadilan negeri, majelis pengawas daerah, bupati atau wali kota di tempat notaris diangkat. Nah, pasal 7 teman-teman harus hafal karena nanti keluar ya teman-teman. Nah, apa yang dimaksud dengan kode etik? Nah, teman-teman harus hafal nih. Harusnya teman-teman udah di luar kepala ya. Ini pengertian dari kode etik ini ya teman-teman ya. Oke, diatur dalam pasal 1 ayat 2 kode etik. Oke, contoh soal nomor 19. Sebutkan kewajiban, larangan, dan pengecualian kode etik notaris. Nah, teman-teman harus tahu ya, kode etik notaris yang kita maksud adalah kode etik yang terbaru perubahan Jakarta 24 November 2025. Teman-teman jangan sampai salah ya kode etik yang terbaru karena nanti bisa mengurangi nilai teman-teman. Karena untuk setiap pasal-pasalnya itu sudah berbeda ya dengan kode etik sebelumnya. Tentang kewajiban diatur dalam pasal 4, tentang kewajiban lainnya diatur dalam pasal 5 juga. Oke, next slide. Nah, ini larangan juga. Ini diatur dalam pasal 5 bagian B. Ini teman-teman harus tahu larangan-larangan kode etik notaris. Oke, next slide. Ini adalah pengecualian dari larangan diatur juga dalam pasal 5 bagian bagian 3 dan bagian 4. Nah, siapa yang menetapkan kode etik? Nah, diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 83 ayat 1. Oke, yang menetapkan kode etik adalah organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris. Jelaskan keterkaitan notaris dengan UU JN. Teman-teman harus tahu ya, ke, apa ini kayak keterkaitan kode etik dan UU JN. Teman-teman harus tahu UU JN adalah pedoman pelaksana tugas jabatan. Sedangkan kode etik notaris adalah pedoman perilaku moral dalam melaksanakan tugas jabatannya. UU JN dan kode etik notaris tidak dapat dipisahkan karena dalam pelaksanaan tugas jabatan seorang notaris wajib berpedoman pada UU JN dan dalam melaksanakan tugas jabatan wajib berbarengan dengan pedoman perilaku moral yang diatur dalam kode etik notaris. Siapa yang menjalankan pengawasan terhadap penegakan kode etik? Yaitu Dewan Kehormatan. Teman-teman harus tahu ya, Dewan Kehormatan adalah eh, seseorang atau yang disebut dengan pengawas dalam penegakan kode etik. Nah, siapa itu notaris yang pertama kali di Indonesia? Nih teman-teman harus tahu. Tapi nanti untuk pertanyaan seperti ini nggak keluar ya teman-teman. Tapi nanti teman-teman baca. Jelaskan kapan organisasi ini berdiri. Nah teman-teman tadi kita udah jelaskan pasal 1 angka 1 kode etik. Oke, nah ini adalah sejarah singkat tentang organisasi kita, yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Nih teman-teman baca ya. Ini adalah contoh soal nomor 25. Jelaskan mengapa Anda ingin menjadi notaris. Nah, teman-teman bisa menjawab seperti ini. Karena notaris merupakan jabatan kepercayaan dan profesi yang mulia, serta luhur di mana pada hakikatnya notaris menjalankan sebagai tugas dan kewenangan negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk keperdataan atau hukum privat. Nah, nomor 26, jelaskan mengapa perilaku notaris perlu diawasi. Karena apabila notaris tidak diawasi, maka terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh notaris itu sendiri, terutama terhadap kode etik serta untuk menjaga, memelihara, dan menjunjung harkat dan martabat jabatan notaris. Oke, contoh soal lainnya, jelaskan apakah notaris boleh membuka kantor cabang? Jawabannya tidak boleh, karena termasuk salah satu larangan dalam kode etik, yaitu notaris dilarang membuka lebih dari satu kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
Contoh soal lainnya, jelaskan apakah notaris boleh bekerja sama dengan biro jasa. Jawabannya tidak boleh. Karena termasuk salah satu larangan yang diatur dalam kode etik, yaitu notaris dilarang bekerja sama dengan biro jasa atau badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai pelantara untuk mencari dan mendapatkan klien. Contoh soal nomor 29, sebutkan perlengkapan organisasi ini yang memiliki kedudukan tertinggi. Oke, next soal. Nah, yaitu kongres, yaitu rapat seluruh anggota perkumpulan yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Teman-teman harus tahu kongres pada perkumpulan sepanjang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran anggaran rumah perkumpulan. Bang Jaki boleh di ini nggak di Zoom ininya soalnya. Maaf ya minta tolong ya Bang. Soalnya kecil banget. Oke, thank you Bang Jaki. Oke, contoh soal nomor 30. Sebutkan nama ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum ini yang baru. Nah, teman-teman harus tahu ya, ketua namanya siapa yang baru, sekretaris umum siapa yang baru, bendahara umum siapa yang baru ya, teman-teman. Kalau boleh, teman-teman follow semua Instagramnya, karena Pak Ketum suka banget memberikan informasi-informasi tentang tentang ini yang baru ya, teman-teman. Nah, ini juga nomor 31, teman-teman sebutkan nama-nama Dewan Kehormatan. Nah, teman-teman harus tahu ya, ini nama-nama Dewan Kehormatan ya, teman-teman ya. Contoh soal nomor 32, apa yang dimaksud dengan anggota biasa, anggota luar biasa, anggota kehormatan ini? Anggota biasa ini adalah setiap orang yang menjalankan tugas jabatan notaris, notaris aktif yang terdaftar sebagai anggota perkumpulan dan mempunyai hak suara, dan setiap notaris yang telah berhenti melaksanakan tugas jabatan notaris karena diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau berhenti atas permintaan sendiri. Anggota luar biasa ini adalah setiap orang yang telah lulus dari pendidikan kenotariatan yang telah terdaftar sebagai anggota perkumpulan. Anggota kehormatan ini adalah seseorang yang mempunyai jasa yang sangat besar terhadap perkumpulan maupun lembaga kenotariatan. Oke. Ini teman-teman, ini adalah lambang dari INI, teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat ya untuk lambang ini artinya apa aja. Tapi untuk UKN kemarin pengalaman saya untuk lambang itu nggak keluar ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah terlalu dihafal ya, karena nanti soalnya juga esai. Oke, nomor 34 juga untuk hipne ini teman-teman nggak usah hafal. Sebenarnya hipne ini akan biasa keluar pada saat teman-teman tes ALB ya, tapi teman-teman boleh kok bernyanyi lagi hipni, siapa tahu wawancaranya random ya. Karena juga ada salah satu teman kita yang ditanya lagu hipni notaris itu bagaimana. Nah, teman-teman harus tahu ya lagunya bagaimana. Nah, soal 35, apa konsekuensi hukum seorang yang telah diambil sumpah sebagai notaris tetapi masih menjadi pegawai instansi pemerintah? Jelaskan disertai dasar hukumnya. Ketika seseorang telah diambil sumpah sebagai notaris, maka dia harus mengundurkan diri dari status atau pekerjaan sebagai pegawai instansi pemerintah. Seorang notaris tidak bisa merangkap jabatan sebagai pegawai instansi pemerintah karena apabila tetap dirangkap maka melanggar pasal UU JN pasal 17. Nah, ini teman-teman 35 teman-teman harus hafal ya karena soalnya biasa ini keluar. Nah, soal 36. Boleh atau tidak jika akta notaris dibacakan? Jelaskan disertai dasar hukumnya. Diatur dalam UU JN, akta notaris boleh tidak dibacakan, tetapi pada penutup akta, setelah demikian akta ini dan sebelum uraian tentang tidak adanya perubahan yang yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahan dicantumkan frasa atas permintaan para pihak. Akta ini tidak dibacakan. Jadi teman-teman harus ada kata-kata atas permintaan para pihak akta ini tidak dibacakan. Kemudian para pihak wajib membubuhkan paraf di setiap lembar akta dan ditandatangani. Contoh soal lainnya 37, apakah yang dimaksud dengan Mahkamah Perkumpulan? Diatur
dalam perkumpulan anggaran dasar ya teman-teman ya, pada pasal 14. Mahkamah Perkumpulan adalah alat perlengkapan perkumpulan yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kongres atau kongres luar biasa. Contoh soal lainnya, 38, jelaskan perbedaan kode etik profesi dan kode etik notaris. Oke, next soal. Kode etik profesi yaitu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan yang baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Etika notaris adalah kaidah moral yang ditetapkan oleh perkumpulan berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris. Kode etik wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan dan setiap orang yang memangut serta menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya pejabat sementara notaris dan notaris pengganti, sebagai pedoman perilaku keutamaan dan dalam menjalankan tugas jabatan profesi maupun dalam hubungan dengan sesama, rekan, organisasi, dan masyarakat. Contoh soal nomor 39, sebutkan kaidah moral dalam kode etik notaris yang sama dengan UU-JN. Kaidah moral dalam kode etik notaris yang sama dengan UU-JN yaitu berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, saksama, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi dari sumpah jabatan itu. Nah, contoh soal nomor 40, rapat anggota dalam ini terdiri dari apa saja? Rapat anggota ini terdiri dari rapat anggota, yaitu diatur dalam pasal 11 ayat 1 Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta 24 November 2025, yang terdiri dari kongres atau kongres luar biasa, konferensi wilayah atau konferensi wilayah luar biasa, konferensi daerah atau konferensi daerah luar biasa. Yang keempat, yang nomor 41, jelaskan apa fungsi organisasi notaris. Nah, teman-teman harus tahu, fungsi dari organisasi notaris merupakan satu-satunya wadah organisasi bagi segenap notaris di seluruh Indonesia yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum, yang bertujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan dari anggotanya. Oke, ini adalah beberapa contoh soal yang telah kita buat ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak moderator kita, Pak Jakim. Oke, terima kasih kepada Ibu Putri atas pemaparan materinya dan pembahasan soalnya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Pada rekan-rekan semua, jika ingin bertanya, silakan melalui kolom chat. Sepertinya belum ada Ibu Putri. Saya ingin bertanya Ibu Putri, boleh? Boleh, boleh. Ketika Ibu Putri waktu wawancara bagaimana? Oke, saya akan menceritakan ulang pada saat wawancara UKED Oktober 2025. Itu saya wawancara, saya masuk, terus saya disuruh memperkenalkan diri, ditanya dari fakultas mana, universitas S1-nya dan S2-nya, terus disebutkan nama lengkap. Terus kalau misalnya saudara sudah menjadi notaris, saudara ingin membuka di mana. Nah, saya waktu itu sudah tahu ingin membuka di mana, jadi teman-teman tips juga dari kita, teman-teman sudah mengetahui wilayah nanti teman-teman akan membuka kantor di mana. Nah, terus ditanya dalam pasal 18 dan 19 itu apa saja ya pengertiannya ya. Oke, kita jelasin bahwa 18 itu tempat kedudukan dan 19 juga tentang wilayah profesi ya, notaris. Dan terus ditanya juga untuk papan nama itu ketentuannya apa saja dan diatur di mana. Terus sebutkan juga larangan dan kewajiban notaris. Dan kalau misalnya teman-teman sudah diambil sumpah, selanjutnya notaris harus kewajiban kita sebagai notaris harus selanjutnya ngapain aja ya? Itu teman-teman harus membuka kantor senyata-nyatanya paling lama 2 bulan ya.
Terus juga mengirimkan contoh cap stempel uh, kepada beberapa pejabat dan instansi yang telah diatur. Terus kita cerita-cerita, sharing-sharing kalau misalnya mau jadi notaris, kenapa mau jadi notaris kayak gitu ya. Kita cerita, sharing-sharing. Pokoknya wawancaranya itu benar-benar tentang UU JN ataupun kode etik ya teman-teman, terutama kewajiban, larangan, pengecualian juga. Terus nanti eh, di pokoknya dia tidak di luar dari UU JN dan kode etik. Itu biasa wawancaranya 10 sampai 15 menit ya teman-teman. Nanti pokoknya teman-teman kalau menjawab itu kalau bisa menjawabnya dengan baik, dengan detail, dengan lengkap biar penguji juga akan memberi nilai dengan baik ya teman-teman ya. Nah, nah, untuk satu lagi untuk penguji itu kita nggak bisa pilih ya teman-teman karena dipilih oleh panitia ya teman-teman. Nanti kalau bisa juga pada saat teman-teman ujian, teman-teman ini ada masukan sedikit ya dari saya ya, Pak Jaki ya. Ini mengenai pembahasan tentang nanti saya kirim ke grup ya. Ini mengenai Ver, Verligen ya. Verligen ini keluar ya teman-teman. Tadi saya ingat ya. Nanti saya share di grup. Ini apa sih yang dimaksud dengan Verligen atau persemian akta yang diatur dalam pasal 16 ayat 1 huruf M UU JN. Pasal ini mewajibkan notaris membaca akta di hadapan para penghadap dengan dihadiri sedikitnya dua orang saksi sebelum ditandatangani. Kewajiban pembacaan dan penandatanganan diatur dalam pasal 16 ayat 1 huruf M dalam UU JN. Menyatakan notaris wajib membacakan akta di hadapan para penghadap dihadiri minimal dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga. Prosedur Verligen yaitu diatur pada pasal 44 ayat 1 sampai dengan ayat 4 menegaskan kembali prosedur pembacaan penandatanganan serta alasan jika ada penghadap yang tidak bisa menandatangani. Nah, ini juga nanti teman-teman harus tahu ya bahwa akta otentik itu juga diatur dalam pasal 1868 KUH Perdata yang mengatur akta otentik dibuat dalam bentuk dan ditentukan oleh undang-undang dan oleh di hadapan pejabat umum yang berwenang. Nah, teman-teman harus tahu juga ya, ini sanksi terhadap notaris yang tidak memberikan atau tidak melaksanakan kewajiban Verlegen ini. Nah, akta yang tidak dilakukan itu akta eh, yang tidak itu akan memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Nanti saya share ya, ini tadi saya ingat ya, Pak Jaki ya, tentang soal-soal itu. Nah, itu adalah beberapa contoh-contoh soal yang keluar nantinya. Itu kalau pengawasnya ada berapa Ibu Putri? Untuk pengawas Pengujinya, itu kemarin, pengujinya, eh, pengujinya ada berapa? baik, untuk pengujinya itu ada 50 Pak Jaki kemarin, karena kemarin kita UKM-nya di pusat Oh ya, ya, di kalau Jakarta. iya. Jadi Satu seluruh orang dua wilayah, penguji ya? apa Pak Jaki? Satu orang dua penguji. Iya, Ketika betul. wawancara, Betul, ketika betul, betul. wawancara ya. Pada saat UKM 2025 kemarin, untuk satu kita peserta adalah dua orang penguji. Jadi teman-teman pertanyaannya random ya. Nah, ini ada yang bertanya Ibu Putri. Kak, maksud kode etik huruf B larangan angka 4 dikecualikan dari media cetak, maksudnya gimana Pak? Boleh kita mengiklankan atau gimana bisa dijelaskan lagi Kak? Oke teman-teman, ini tentang kode etik ya teman-teman ya. Ini pertanyaannya, Kak, maksud kode etik huruf B larangan angka 4 dikecualikan dari media cetak. Maksudnya gimana? Apakah boleh kita mengiklan atau tidak boleh? Oke, kita buka dulu kode etik ini yang teman-teman mau tadi. Oke, kita baca ulang ya teman-teman. Kode etik kita buka. Teman-teman kalau bisa sudah memiliki kode etik yang baru ya, teman-teman print, teman-teman baca. Kita buka kode etik. Sebagai notaris kita harus tahu ya teman-teman, perubahan-perubahan kode etik yang baru ini yang diatur dalam Jakarta 24 November 2025. Kode etik huruf B, larangan. Oke, kita buka larangan. Larangan huruf B, angka 4. Dilarang bekerja sama. Yang ini ya maksudnya ya, huruf B, angka 4 dikecuali dalam media cetak. Maksud gimana? Bolehkah kita mengiklan? Hmm.
Oke, saya jelaskan ya teman-teman. Maksud gimana? Apakah boleh kita mengiklankan atau gimana? Pokoknya teman-teman harus tahu ya, aturan notaris itu tidak boleh mempromosikan diri kita di media sosial. Kita tidak boleh menyebutkan diri kita sebagai notaris di media sosial ataupun di sosmed, ataupun kita tidak boleh mengirim papan duka cita, selamat, dan lain-lain itu kita menuliskan jabatan kita sebagai notaris. Jadi teman-teman kalau boleh nanti hanya mengirimkan sesuatu papan nama itu adalah nama teman-teman saja. Misalnya saya Putri Wijaksono Brosur Bakti. Nah, seperti itu. Tidak boleh menuliskan jabatan saya yaitu notaris Kota Singkawang. Itu tidak boleh. Pokoknya teman-teman itu kalau teman-teman bisa mengirimkan kayak gitu, teman-teman akan mendapatkan dari pelanggaran kode etik. Teman-teman bisa dapat peringatan, teguran, atau peringatan tertulis lainnya, teman-teman ya. Pokoknya teman-teman arti dari pengiklan itu teman-teman tidak boleh menyebutkan diri teman-teman sebagai notaris di wilayah mana teman-teman sedang bekerja. Pokoknya itu bisa artinya mempromosikan diri. Pokoknya nanti dalam UKN teman-teman ada soal kayak gitu juga. Apakah notaris boleh untuk mempromosikan diri? Teman-teman tidak boleh ya mempromosikan diri dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Contohnya teman-teman buat stiker, teman-teman buat tas, teman-teman buat apapun. Misalnya notaris Kota Singkawang Putri ada bentuk tas kasih ke klien-klien itu nggak boleh. Pokoknya teman-teman harus tahu ya larangan-larangan dari kode etik ini. Oke, Oke, next. lanjut. Kak, di poin apa saja ADART yang harus diperhatikan dan untuk dipahami? Oke, untuk anggaran dasar anggaran rumah tangga kemarin, kemarin saya pas ujian kode etik benar-benar hanya keluar dua soal ya teman-teman ya. Itu benar-benar tentang pleno itu apa atau eh, dan eh, apa lagi waktu itu kongres atau apa gitu ya. Anggaran dasar anggaran rumah tangga. Pokoknya benar-benar cuma dua. Jadi saran saya teman-teman kalau bisa kuasai UUJN dan kode etik karena memang ADART itu sedikit yang keluar ya teman-teman. Kalau bisa teman-teman kuasai aja UUJN dan kode etik, teman-teman pasti bisa jawab nanti UKM itu benar-benar teman-teman pasti kok percaya sama kita UUJN dan kode etik ADART tuh jarang banget keluar. Bahkan kemarin saya di soal PG itu, di soal PG pilihan pleno itu apa? Itu dan itu cuma satu AED apa mengenai apa anggaran dasar anggaran rumah tangga. Selanjutnya itu soal-soalnya benar-benar UUJN dan kode etik. Itu saran dari saya. Oke, lanjut. Bagaimana tips jika wawancara tiba-tiba lupa dasar hukum atau pasalnya, tapi isinya ingat? Oke, ini tips dari saya. Teman-teman nanti pada saat menjawab, teman-teman bisa memberikan kata seperti ini. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bapak penguji. Mungkin saya lupa untuk pasal detailnya berapa daripada saya salah menyebutkan pasal. Saya akan menjelaskan isi dari pasal tersebut ya, teman-teman. Misalnya kayak gitu. Jadi di awal teman-teman eh, mengaku saja, teman-teman lupa untuk pasal berapa. Karena apabila teman-teman jujur, teman-teman akan mendapatkan poin lebih tinggi karena teman-teman menjawab dengan kejujuran dan teman-teman mengakui kesalahan. Tapi teman-teman bisa menjawab dengan tenang, teman-teman tahu isinya apa. Jadi penguji juga akan melihat tahu bahwa teman-teman juga sudah belajar dan mempersiapkan diri dengan baik. Oke, kita lanjut. Dari Kak Mufti, 5 perlengkapan perkumpulan ini kira-kira keluar gak ya, Kak? Untuk kemarin ya pengalaman saya itu tidak keluar teman-teman ya. 5 alat perlengkapan gitu tidak keluar teman-teman. Jadi kemarin benar-benar tentang kode etik, tentang UUJN itu benar-benar itu aja. Benar-benar tentang 5 perlengkapan perkumpulan itu tidak keluar ya teman-teman ya. Tuh. Nah, ini contoh soal lagi ya, tiba-tiba saya ingat kayak, apakah papan nama boleh berwarna selain hitam putih? Nah, tidak boleh. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, teman-teman. Nanti misalnya, uh, apakah notaris boleh untuk mabuk-mabukan? Itu jawabannya tidak boleh, karena notaris harus memiliki sikap yang jujur, amanah, memiliki sikap yang baik juga. Itu teman-teman harus jelaskan kode etiknya. Terus, apakah notaris boleh membuka kantor cabang? Tidak boleh.
Terus, apakah notaris bisa boleh mengirimkan akta kepada klien? Tidak boleh. Benar-benar soalnya berkaitan dengan UU JN dan kode etik ya teman-teman, kuasai ya larangan, kewajiban dan wewenang. Oke, next pertanyaan. Next. Kak, apakah notaris bisa memberikan kartu nama? Oke, kalau kartu nama itu boleh ya teman-teman. Kartu nama kepada teman-teman, rekan, kerabat, keluarga, dan lain-lain. Tapi kalau bisa kartu namanya jangan difoto, jangan ditaruh di sosmed, karena itu termasuk promosi dan itu termasuk larangan dari kode etik. Oke, kita lanjut. Untuk ujian tertulis, apa soalnya sama semua orang, Kak? Atau ada beberapa paket? Oke, untuk ujian itu dibagi menjadi beberapa paket ya teman-teman ya. Tapi paketnya ada berapa itu kita tidak tahu karena panitia yang buat. Yang saya tahu adalah lebih dari 5 paket. Jadi teman-teman percuma untuk bertanya kiri atau kanan karena soalnya berbeda. Jadi kalau bisa teman-teman fokus sama soal teman-teman, jangan nanya kiri kanan karena soalnya beda. Karena setiap orang kiri dan kanan soalnya berbeda-beda dan saya juga tidak tahu mereka memberikan soal yang berbeda itu bagaimana, karena itu yang tahu hanya panitia. Oh ya, satu lagi rekan-rekan sekalian, jangan sampai lupa terkait pasal-pasal ya. Harus ditulis. Takutnya nanti ketika kalian ujian dan tidak menyebutkan pasal itu apa nama nilai tidak mencukupi. Soalnya ada Betul. rekan saya tahun 2000 ujian UKAN 2025 yang pertama periode pertama itu kebanyakan dia tidak menuliskan pasalnya, tidak menuliskan pasalnya. Dan juga seingat saya ini yang kemarin Oktober tidak ada remedial ya, Bu? Iya, tidak ada Tidak remedial. ada ya. Jadi yang tidak lulus itu Ya. diberitahu sebelum pengumuman. Oh, tidak ada remedial ya. Tidak ada. Ya berarti udah memasuki 1 tahun tidak ada remedial terkait UKAN ya. Jadi sekali lagi hati-hati untuk menjawab soal, apalagi ini pertanyaannya esai semua ya, bukan pilihan ganda ya. Betul. Jadi harus ditulis ya dasar hukumnya. Oke, kita lanjut. Eh, Kak, izin bertanya mengenai promosi diri, apakah karya notaris diperbolehkan menggunakan seragam kantor notaris yang bertuliskan nama notaris? Apakah itu termasuk promosi? Ini banyak terjadi di kota-kota besar. Iya, banyak terjadi ya. Tapi rata-rata kalau rekan saya karyawannya sih cuman sebatas baju cuman sebatas baju yang bertulisan karyawan notaris, tidak ada nama. Iya, saya juga kok di kantor magang saya sebelumnya ada seragam, tapi namanya disingkat. Kenis. Jadi hanya kita yang tahu kepanjangannya apa. Itu sih teman-teman. Kita lanjut. Ya, ini kemungkinan tidak ada remedial ya terkait UKAN yang periode tahun ini. Ini ada juga Kak untuk latihan pertanyaan seputar UKAN yang tadi dibahas dan ada nanti jawabannya akan dikirim ya. Ya, Ini ada lagi dalam tes esai apakah juga banyak soal diminta dasar hukum. Nah, itu kemungkinan pasti banyak ya. Untuk dasar hukumnya pasti harus ditulis biasanya. Kayak apa itu notaris. Nah, nanti kalian harus ngejawab sesuai UJN pasal 1 angka 1. tuh. Jangan Ada salah. lagi dari Kak Yolanda. Apakah notaris boleh menjemput bola kerjaan? Boleh. Boleh rekan-rekan selagi masih di wilayah kerja ya, Betul. Satu wilayah kerja. biar cepat balik modal. Betul. Seperti ini ya, notaris panutan saya Pak Jaki yang luar biasa. Alhamdulillah. Semoga pokoknya boleh asalkan tidak di luar wilayah kerja ya, karena wilayah kerja notasi ini satu provinsi ya. Jangan Betul. sampai misalnya di Jawa Tengah, tiba-tiba tanda tangan di Jawa Barat itu nggak boleh ya. Betul. Yang sama juga yang nggak boleh itu kalau kabupaten ini terkait PPAT itu nggak boleh di Betul. berbeda kabupaten ya. Betul. Kak, emang nggak ada remedial Kak, tapi di website INI ada hasil remedial November. Ini kemungkinan kalau rekan saya itu ngikut UKAN lagi seingat saya ya, yang bulan Oktober dia waktu itu ujiannya Maret, Hmm. terus ikut lagi ujian Oktober. Betul. Ada lagi ingin bertanya rekan-rekan sekalian? Tapi ini ya, di web remedial itu nggak dihapus-hapus.
Iya, Yang mungkin lagi teman hapus tugas ya. remedial Iya. kasihan itu. Udah 2 tahun. Mm-mm. Hmm. Ini nanti semua jawabannya akan di-share ke grup ya, dan juga kode etik sama terkait ADRT terbaru akan di-share di grup. Iya, betul. Kita akan kirim. Oke, jika tidak ada pertanyaan, karena waktu sudah lewat dari batas waktu sebenarnya, kita tutup aja rekan-rekan sekalian. Semoga eh, ketika rekan-rekan yang ingin ujian tanggal 6 sama 7 ya, Iya, nggak diberikan terasa ya. kelancaran, jangan lupa berdoa, Betul, pasal-pasal harus dihafal juga ya, harus lulus one betul, shot ya, jangan lupa. betul. Dan Karena kalau teman-teman langsung lulus, teman-teman luar wilayah. udah 90% jadi notaris. Ya, gitu. Siapkan juga 90% uang persiapkan yang buat banyak. buat ini apa namanya, war pengangkatan. Iya, betul. Ya. Oke, itu cukup dari saya sebagai moderator, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Putri atas pemaparan materinya dan sebagai narasumber. Eh, Baiklah, kita tutup untuk hari ini. Terima kasih pada rekan-rekan telah mengikuti. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Pak Jaki.